Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi absensi. Aplikasi absensi dengan metode scan QR berbasis lokasi. Nah, jadi aplikasi absensi ini itu adalah pecahan dari aplikasi SIMS atau Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Nah, jadi kan di aplikasi SIMS ini nih fiturnya ada banyak nih ya. Ada profil, ada absensi ya, atau presensi, PPDB, kelola data sekolah, pembayaran, e-learning, poin pelanggaran, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di aplikasi absensi ini tuh hanya pecahan dari yang ini aja, dari bagian dari aplikasi SIMS gitu. Nah, ini untuk aplikasi absensinya saja. Nah, jadi di tampilan utamanya saat dibuka websitenya atau aplikasinya, dia tampilnya seperti ini. Jadi ini nanti dia anggaplah kalau misalnya orang ya yang buka websitenya, nanti dia tampilannya seperti ini. Ini kalau akan ditampilkan list-list kelas di dalam sekolah tersebut gitu. Nah, seperti ini. Contoh misal saya mau lihat absen di kelas 7A contohnya. Nah, di sini orang bisa lihat nih di kelas ini siswanya namanya siapa aja, terus juga status absensinya apa, seperti itu. Nah, udah sih kalau untuk yang publik atau publik, udah ini gini aja. Jadi cuman nampilin list kelas, terus kalau misalnya mau lihat absennya, ya diklik kelas yang mana gitu. Nanti muncul di sini status absensinya. Nah, sekarang saya coba masuk ke adminnya ya. Salah. Oke, di sini masuk di adminnya. Jadi ada beberapa menu. Untuk menu dashboard ini, menu absen siswa ini nanti akan otomatis menampilkan data siswa yang sudah absen. Contoh di sini saya mau langsung coba lah nih ya untuk ngecek nih di bagian dashboard. Jadi di sini nanti ada satu halaman khusus yang memang dia akan selalu terbuka. Nah, seperti ini. Ini nanti halaman yang untuk alat scannernya. Jadi ini di aplikasi absensi ini yang dipakai itu adalah metode scan kartu pelajar. Nah, jadi kan seperti yang di aplikasi SIMS, kalau untuk yang scan kartu pelajar dia nanti ada scannernya yang ngebuka atau stay di satu halaman, yaitu halaman ini nih untuk yang nge-scannya. Jadi nanti skenario-nya kalau siswa datang, dia nanti nampilin kartu pelajarnya yang ada QR code yang isinya itu Nisen. Nah, jadi di kartu pelajar itu ada QR code. QR code-nya itu isinya Nisen siswa tersebut gitu. Nah, jadi nanti dia datang nih kan, datang masuk ke sekolah. Nah, udah dia nge-scan apa nih, nge-scan QR code dia gitu. Nah, di sini dia ada validasi atau ya verifikasi lokasi ya. Jadi nanti di sini di sekolah bisa ngatur lokasinya di mana, terus radiusnya beberapa meter gitu. Nah, ini saya update dulu lokasinya. Oke, sudah terupdate. Ini kita refresh dulu. Nah, sekarang saya coba absen lagi sebentar. Ini kita ke dashboard. Nah, ini saya coba absen lagi. Nah, di sini muncul notifikasi absen masuk berhasil disimpan. Nah, saya nggak tahu ya ini kalau rekam layar apakah suara notifikasinya tadi terdengar atau tidak. Karena harusnya nih tadi pas muncul notifikasi absen berhasil disimpan itu ada suaranya. Jadi kayak ting neng gitu. Nah, ada suara notifikasinya lah kalau absennya sudah berhasil gitu. Nah, nanti di sini di dashboard admin dia otomatis nih masuk data absensinya. Jadi ini terus bertambah nih. Jadi datanya real time gitu. Nah, ini kalau misalnya dia coba absen lagi nih harusnya gagal ya.
Nah, belum waktunya absen pulang seperti itu. Jadi dia bisa absen pulang setelah 10 menit setelah dia absen masuk gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi kita absen di 2.54, berarti dia bisa absen lagi di jam 3:05 seperti itu. Dia intinya 10 menit setelah absen masuk. Oke, udah ini halamannya stay di sini aja nih. Jadi kayak ya kalau yang udah make aplikasi Sims pasti udah tahu lah kan. Udah ini halamannya stay di sini aja. Jadi setiap siswa ada siswa datang, udah dia nge-scan kartu pelajarnya gitu, QR di kartu pelajarnya dan terus berjalan gitu. Nah, ini halaman untuk scannernya. Ini saya tutup. Nah, jadi di dashboard adminnya ini itu untuk menampilkan data-data absensi secara real time, mana-mana aja siswa yang sudah absen seperti itu. Nah, di sini di menu kelas ini untuk kelola kelas ya. Jadi untuk nambah kelas, terus ini nanti bisa otomatis. Jadi kalau misalnya sekolah yang pakai itu tingkat SD, maka nanti di sini tingkatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang pakai tingkatan SMA berarti apa? 10, 11, 12 gitu. Nah, karena ini yang pakai tingkat SMP, jadi dia tingkatannya 7, 8, dan 9 seperti itu. Nah, ini tambah kelas, edit kelas, terus juga lihat lihat kelas ya. Nah, bisa lihat rekap presensinya juga per siswa. Nah, jadi di dalam kelas ini siapa aja siswa-siswanya. Terus kalau mau lihat detail dari presensi masing-masing siswa, misalnya saya mau ngelihat yang Iksan nih, udah tinggal diklik aja yang Iksan. Nah, nanti muncul nih riwayat absennya seperti itu. Nah, untuk yang kelas ini dia kan ada tombol naik semester nih. Nah, jadi fungsinya ini untuk ya kelas ini sekarang sedang berada di semester berapa gitu. Sekarang ini lagi semester berapa gitu. Jadi kalau misalnya semester 1 dia bacanya naik semester. Jadi ini kalau saya klik naik semester, nanti dia berubah jadi semester 2 dan kalau di semester 2 dia tombolnya berubah menjadi naik semua kelas. Nah, aturan ini sama juga kayak di Sims. Jadi kalau di sini kalau naik semua kelas, nanti yang kelas paling akhir kalau kalau tingkat SMP kan yang paling akhir kelas 9 ya. Nah, jadi nanti kelas yang paling akhir, kelas 9 ini otomatis berubah jadi kelas 7. Yang ini kelas berapa nih? Kelas 7 ya. Yang kelas 7 otomatis jadi kelas 8. Nah, yang ini, yang kelas 9 ini kan ada siswanya satu. Nah, saat dinaikkan kelas, nanti siswanya hilang. Datanya masuk menjadi sebagai alumni. Seperti itu. Jadi kalau kelasnya udah kelas 9, kalau naik kelas dia siswanya masuk ke data alumni. Dan kelasnya ngulang lagi atau berubah menjadi kelas yang paling bawah gitu. Jadi kalau tingkat SMP berarti kelas 7. Dan juga perlu diperhatikan di sini untuk format penamaan kelas itu harus Romawi ya. Jadi di sini misal em, kalau misalnya tingkat SMA nanti 10 misalnya, ya udah X satu atau kalau ada jurusan juga boleh nih X MIPA satu. Nah, diperhatikan juga di sini pemisahnya harus spasi. Harus spasi. Nggak boleh gini, misal X titik MIPA titik satu. Ini nggak boleh. Atau X1 nggak boleh. Atau 7.1 nggak boleh. 7.A nggak boleh. Atau underscore gini nggak boleh. Jadi harus spasi. Nah, seperti ini. Jadi harus spasi. Ada nama jurusannya nggak masalah. Yang penting dia spasi. Kenapa? Karena nanti ini dia berkaitan dengan rumus naik kelas. Jadi nanti eh, ya harus ngikutin aturan lah gitu. Jadi aturannya dia format penamaannya dia harus pakai spasi, nggak boleh pakai titik. Nah ini untuk kelas ya sisanya sih ya sama aja sih kayak tambah kelas, edit kelas ya normal lah kayak menu-menu pada umumnya.
Nah, di pegawai juga di sini untuk kelola pegawai ada tambah, ada edit, ada juga untuk lihat riwayat presensinya, presensi pegawai. Ada hapus juga seperti itu. Nah, nanti kan si pegawai kan bisa presensi juga. Presensinya dari mana? Sama dengan si siswa di halaman ini juga. Nah, tapi kalau untuk pegawai, kalau tadi kan siswa dia QR code-nya Nisen. Kalau pegawai dia QR code-nya itu NUPTK atau NIP. Jadi di sini saat menambahkan pegawai ada form nomor identitas. Nah, nomor identitas inilah dimasukin entah itu NIP atau NUPTK. Nah, intinya nomor identitas lah. NIK pun boleh sebenarnya. Yang penting nanti itulah yang dijadikan sebagai QR code-nya untuk di-scan sama si scannernya ini gitu. Nah, ini mohon maaf kalau misalnya penjelasannya agak kurang ya, soalnya udah ngantuk juga sih, udah jam 3 pagi nih kan. Jadi ya gitulah. Jadi ini untuk yang pegawai. Nah, untuk siswa sama juga. Di sini ada tambah siswa, ada lihat profil siswa, ada lihat riwayat presensi siswa, ada edit siswa, ada hapus siswa. Nah, sama aja. Ini riwayat presensinya ya. Nah, ini untuk data-data alumni. Terus di sini untuk pengaturan sekolah, mulai dari nama, deskripsi, logo segala macam. Terus juga untuk ngatur lokasi ada di integrasi. Jadi di sini nanti silakan klik tombol update lokasi untuk menentukan lokasi di mana absensinya diperbolehkan dan juga atur radiusnya dalam jarak radius berapa meter nih absensinya diperbolehkan seperti itu. Nah, ini untuk apa ini abaikan aja. Ini untuk server WA gateway-nya. Jadi nanti absensinya itu masuk notifnya ke WA orang tua seperti itu. Nah, ini nanti settingan server sama tokennya. Ini pengaturan akun ya seperti biasalah. Nah, di sini kalau misalnya akunnya dia dijadikan sebagai wali kelas juga, dia bisa ganti nih akunnya jadi wali kelas. Nah, jadi wali kelas dia kayak gini, nanti bisa ngabsen. Wali kelas bisa ngabsen secara manual. Jadi saat ini di aplikasi absensi ini hanya dua metode yang digunakan. Jadi metode scan dari kartu pelajar, scan QR dari kartu pelajar, sama manual dari akun wali kelas. Jadi untuk metode yang absen scan dari HP siswa itu tidak digunakan ya. Jadi hanya di manual atau scan kartu pelajar. Oke. Nanti bisa di-explore aja ya sendiri menu-menunya apa-apa aja. Ini untuk rekap, absen. Ini nanti kalau mau ngabsen ya ini dirubah statusnya apa. Nanti kan kalau misalnya siswanya ada banyak, nanti muncul juga banyak kan di sini. Nanti tinggal diklik simpan absen untuk menyimpan absennya. Oke, saya balik ke admin dulu. Em, udah sih kan kayaknya udah semua dijelaskan. Nah, paling sekarang tadi kan saya udah ngabsen ya. Tadi kan saya sudah ngabsen. Contoh sekarang saya masuk lagi ke akun wali kelas yang satu lagi. Aduh, sebentar. Ini karena udah ngantuk juga mungkin ya. Jadi kayak lupa. Ini saya mau masuk ke akun wali kelas yang satu lagi. Saya copy NUPTK-nya. Kita login. Nah, ini saya contohin nih. Saya contohin. Misal nih dia mengabsen Iksan, misal hadir. Nabila Fitrian, misalnya izin gitu. Nah, lalu simpan absen. Oke, sudah selesai. Absen hari ini telah tersimpan. Nah,
Em, Gimana ya buka WA? Ini. Nah, di sini fitur notifikasinya dia nanti kalau di hosting dia dijalankan menggunakan cron job. Tapi karena ini masih lokal jadi belum ada cron jobnya. Di sini saya trigger secara manual ya ke endpointnya langsung gitu. Tapi nanti kalau udah di hosting, notifikasinya otomatis masuk tuh kalau misalnya kita udah selesai ngabsen. Tapi ini karena masih di lokal, belum ada cron jobnya, jadi saya akses secara manual. Kita tunggu sebentar, lama ya. Sebentar kita tunggu. Nah, sudah nih kalau tampilannya blank putih gini harusnya udah. Sekarang kita lihat. Oke, kita tunggu sebentar ya. Belum terkirim. Di sininya udah ya. Tadi sih udah saya tes ya. Ini dia masuk notifikasinya seperti ini. Nah, jadi mungkin nanti bisa atur aja ya di hostingnya dari cron jobnya mungkin. Nanti di sini pengaturannya dia untuk pengaturannya ada di sini di file cron.txt. Nah, jadi ada dua nih. Ada untuk menjalankan auto absen, ada untuk menjalankan notifikasi WA. Nah, yang atas ini itu jadi untuk siswa yang belum absen hari ini, nanti dia otomatis dibuat alpha sama si cron jobnya ini. Jadi fungsi yang berjalan secara otomatis lah gitu cron jobnya ini. Nanti otomatis dibuatnya alpha. Oh, saya tahu kenapa tadi notifnya nggak masuk. Karena saya menggunakan WiFi hotspot yang internetnya nggak ada. Coba nih saya ganti jaringan ya. Saya ganti jaringan sambil menunggu eh, riwayat absennya saya hapus dulu nih lagi. Saya hapus ya. Nah, ini saya absen lagi. Oke. Setelah itu saya jalankan fungsi notifikasinya secara manual. Karena di lokal belum ada cron job. Tapi nanti kalau udah diupload ke hosting, kita setting cron jobnya supaya saat ngabsen, dia langsung otomatis notifikasinya terkirim. Nggak perlu diakses manual seperti ini. Nah, ini udah kita akses. Nah, ini ya. Masuk nih ya di jam 3:08 ya sama. Nah, ini notifikasinya masuk ke WA orang tua. Oke, jadi seperti itu untuk fitur notifikasinya. Di sini di akun kelas itu bisa lihat rekap absensinya per kelas. Terus juga kalau mau lihat detail per siswanya ya diklik aja siswanya seperti itu. Secara default dia menampilkan riwayat absensi di semester ini. Jadi kalau kelasnya saat ini lagi semester 2 yang ditampilkannya ya semester 2 aja. Terus kalau misalnya mau ngelihat di semester yang sebelumnya gimana? Pakai filter waktu seperti itu.
Oke ya, mungkin ini aja sih yang bisa saya jelaskan. Jadi kan intinya tadi halaman fungsi utamanya tuh ada di sini nih yang di admin tadi. Nah, yang di sini nih, yang presensi supaya masuk ke sini. Nah, ini nanti untuk yang scannernya, untuk nge-scan kartu pelajar siswa yang ada QR code-nya seperti itu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan. Nanti ada kalau misalnya ada yang kurang jelas ditanyakan aja. Udah ngantuk juga nih, udah jam 3. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.